Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Pasha Perdana dari Jurnalistik 3D. Di video ini kita bakal ngebahas salah satu teori paling berpengaruh dalam komunikasi massa, yaitu teori propaganda media yang dikembangkan oleh Noam Chomsky dan Edward S. Herman. Teori ini menjelaskan bagaimana media menjadi alat kekuasaan untuk membentuk opini publik, bukan cuma sekedar menyampaikan berita. Media massa sering dianggap sebagai lembaga yang netral dan bebas dalam menyampaikan informasi. Namun menurut Noam Chomsky dan Edward S. Herman, media justru bisa menjadi alat propaganda yang bekerja secara halus dalam sistem demokrasi. Melalui teori propaganda media, mereka menjelaskan bahwa media tidak hanya memberikan peristiwa tetapi juga membentuk opini publik agar sejalan dengan kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Dalam bukunya Manufacturing Concept, Chomsky dan Herman menunjukkan bahwa berita yang kita telah melalui proses penyaringan yang membuat berpihak pada kekuasaan. Propaganda di sini bukan lagi berbentuk paksaan seperti di negara otoriter, melainkan terselubung melalui cara media membingkai realitas. Karena itu, teori ini penting untuk memahami bagaimana media dapat mengontrol kesadaran masyarakat secara halus, terutama di era digital saat ini. Selanjutnya, teori ini pertama kali diperkenalkan melalui buku berjudul Manufacturing Concept, The Political Economy of the Mass Media, yang terbit pada tahun 1988. Dalam buku tersebut, Chomsky dan Herman menjelaskan bagaimana media di negara demokrasi modern, terutama di Amerika Serikat, sebenarnya tidak sepenuhnya bebas. Mereka berdua menolak pandangan umum bahwa media selalu menjadi penjaga demokrasi yang independen dan kritis terhadap kekuasaan. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa media seringkali menjadi alat propaganda halus bagi kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik besar. Kalau di negara otoriter, propaganda dilakukan secara kasar dan terbuka, seperti lewat sensor pemerintah atau penyebaran doktrin politik secara langsung, maka di negara demokrasi, propaganda justru dilakukan dengan cara yang lembut, elegan, dan tidak terasa. Media ini berfungsi bukan untuk melawan kekuasaan, tapi justru untuk membantu membentuk persetujuan publik terhadap kebijakan-kebijakan penguasa. Selanjutnya, inti dari teori propaganda media yang dikembangkan oleh Noam Chomsky dan Edward S. Herman adalah bahwa media massa dalam sistem demokrasi tidak benar-benar bebas dan netral. Meskipun terdampak independen media, sebenarnya beroperasi dalam struktur ekonomi dan politik yang membuatnya cenderung melayani kepentingan elit berkuasa, baik itu pemerintah, korporasi besar, maupun pemilik modal. Menurut teori ini, propaganda di negara demokrasi tidak dilakukan secara paksa seperti di negara otoriter. Sebaliknya, propaganda bekerja melalui mekanisme halus yang membentuk kesadaran masyarakat dan menanamkan persetujuan terhadap kebijakan tertentu. Proses ini disebut manufacturing concept atau penciptaan persetujuan publik melalui media. Selanjutnya, awalnya teori ini dikembangkan untuk menjelaskan kondisi media Amerika Serikat pada akhir tahun 1980-an. Ketika media besar seperti The New York Times dan CNN dianggap mendukung kebijakan luar negeri Amerika, namun sering mengembangkan teknologi, teori ini justru semakin relevan. Di era digital sekarang, propaganda tidak hanya dijalankan oleh media tradisional, tetapi juga oleh platform digital dan algoritma media sosial. Perusahaan teknologi seperti Meta, Facebook, Google, atau X Twitter memiliki sistem algoritmik yang menyaring dan merekomendasikan konten berdasarkan kepentingan ekonomi. Semakin banyak perhatian, semakin banyak keuntungan. Fenomena echo chamber dan filter bubble di media sosial adalah bentuk baru dari propaganda digital, di mana pengguna bukan hanya terpapar informasi yang memperkuat propagandanya itu sendiri. Inilah evaluasi terbaru dari teori Chomsky dan Herman. Propaganda tidak lagi dilakukan oleh redaksi media, melainkan oleh sistem otomatis dan ekonomi perhatian. Yang terakhir yaitu ada teori propaganda media dari Chomsky dan Herman mengingatkan kita bahwa media bukanlah cerminan netral realistis, melainkan alat yang membentuk realitas sesuai kepentingan tertentu.
Dalam masyarakat demokratis, sekalipun kebebasan pers tidak selalu berarti kebebasan sejati karena kekuasaan ekonomi dan politik tetap menggunakan isi berita. Sebagai pembaca, penonton, atau calon jurnalis, kita perlu memiliki kesadaran kritis dalam mengonsumsi informasi. Kita harus mampu bertanya siapa yang diuntungkan dari berita itu, siapa yang dirugikan, dan kepentingan siapa yang sedang dibangun. Dengan kesadaran seperti itu, kita tidak akan mudah terjebak dalam arus propaganda yang terselubung di balik layar media. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.